Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Poltak Sitompul. Perkenalkan, saya Rina Ambarwati, mahasiswi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Saya memilih opsi pertama, yaitu analisis konsep digital marketing strategi berdasarkan model SOSTEP. Kemudian, saya mengambil studi kasus kepada perusahaan ruang guru. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon pelanggan dan/atau pelanggan melalui aktivitas online yang terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Berbasis teknologi digital, bersifat interaktif, memiliki target yang terukur, dan berorientasi pada relationship building. Dengan demikian, pemasaran digital bukan sekadar promosi di media sosial, tetapi merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan berbagai saluran digital untuk menciptakan nilai dan hubungan berkelanjutan. Peran strategi pemasaran digital dalam keberhasilan bisnis digital. Yang pertama, memberikan arah dan fokus. Strategi membantu bisnis menentukan target pasar, positioning, serta bauran pemasaran digital yang tepat. Yang kedua, menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan pemilihan opsi strategis yang tepat, bisnis dapat membangun diferensiasi yang berkelanjutan dibandingkan pesaing. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan yang terukur. Strategi pemasaran digital menetapkan tujuan yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Yang keempat, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Melalui analisis situasi dan pemanfaatan KPI, strategi membantu bisnis mengidentifikasi taktik yang efektif dan menghindari strategi yang tidak sesuai. Konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan arahan jangka panjang mengenai aktivitas pemasaran digital yang melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk menentukan tujuan serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya menentukan apa yang akan dilakukan, tetapi juga siapa target pasar yang dituju, bagaimana positioning produk, opsi strategis apa yang dipilih, taktik pemasaran mana yang layak atau tidak layak dijalankan. Dengan demikian, strategi pemasaran digital adalah proses perencanaan terstruktur yang mengintegrasikan tujuan bisnis, analisis pasar, dan pemilihan saluran digital untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan strategi pemasaran digital. Yang pertama, mendukung tujuan pemasaran dan bisnis. Strategi digital harus selaras dengan tujuan pemasaran secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan target dan positioning yang tepat. Strategi membantu perusahaan memilih segmen pasar yang paling potensial, serta menentukan posisi produk di benak konsumen. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dengan diferensiasi yang jelas dan pendekatan digital yang tepat, perusahaan dapat mempertahankan daya saing. Yang keempat, menetapkan tujuan yang terukur. Measurable objectives. Tujuan harus spesifik, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Fungsi strategi pemasaran digital. Yang pertama, sebagai pedoman pengambilan keputusan, membantu menentukan prioritas aktivitas digital marketing. Yang kedua, sebagai alat koordinasi, menyatukan berbagai aktivitas digital seperti media sosial, SEO, email marketing, dan iklan digital dalam satu arah yang sama. Yang ketiga, sebagai dasar evaluasi kinerja, melalui penentuan KPI dan pengukuran performa, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas strategi. Yang keempat, sebagai pengendali risiko, membantu mengidentifikasi strategi yang tidak sesuai dan menghindari pemborosan sumber daya. Pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital. Perencanaan strategi pemasaran digital sangat penting karena yang pertama, lingkungan digital sangat dinamis dan kompetitif. Perilaku konsumen cepat berubah. Kanal digital sangat beragam dan membutuhkan integrasi. Tanpa strategi, aktivitas pemasaran cenderung tidak fokus dan tidak terukur. Dalam konteks bisnis digital, perencanaan yang matang memungkinkan perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengoptimalkan konversi dan engagement, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menjamin keberlanjutan pertumbuhan bisnis. Model perencanaan SOSTAK yaitu Situation, Objectives, Strategi, Tactics, Action, Control, dikembangkan oleh Paul R. Smith
sebagai kerangka perencanaan pemasaran yang terstruktur dan komprehensif, termasuk dalam konteks pemasaran digital. Mari kita bahas satu persatu dari sostek ini secara singkat. Yang pertama, S. Situation Analysis. Tahap ini menjawab pertanyaan, di mana posisi kita sekarang? Analisis situasi mencakup demografi dan perilaku audiens saat ini, arus lalu lintas dan tingkat keterlibatan di media sosial, lalu lintas dari perangkat mobile dan sistem operasi, halaman arahan paling populer, tingkat bouncing dan arus pengunjung, kinerja dan taktik pesaing terdekat. Dalam konteks digital marketing, tahap ini biasanya melibatkan analisis data website atau Google Analytics, analisis SEO dan performa konten, audit media sosial, analisis kompetitor, analisis SWOT digital, dan tujuan tahap ini adalah memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebelum menentukan langkah strategis. O. Objectives atau tujuan. Tahap ini menjawab pertanyaan kemana kita ingin pergi. Tujuan harus spesifik, menjadi ukuran keberhasilan, dapat dicapai dan relevan, memiliki kerangka waktu. Dalam praktiknya, tujuan biasanya menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Contoh tujuan digital marketing, meningkatkan traffic website sebesar 30% dalam 6 bulan, meningkatkan conversion rate menjadi 5% dalam setahun. Tujuan ini harus mendukung tujuan pemasaran dan tujuan bisnis secara keseluruhan. S. Strategi. Tahap ini menjawab pertanyaan, bagaimana kita mencapai tujuan tersebut? Strategi mencakup identifikasi target pasar baru, area untuk memperbaiki strategi yang sudah ada, penentuan indikator kerja utama atau KPI. Strategi berfokus pada gambaran besar seperti segmentasi dan targeting, positioning, value proposition, customer journey, channel strategi, SEO, media sosial, email, dan lain-lain. Strategi bersifat makro dan menjadi jembatan antara tujuan dan taktik. T. Tactics. Tahap ini menjawab pertanyaan, detail apa yang akan kita lakukan. Taktik berfokus pada konten apa yang dibuat, kapan konten dibuat dan dijadwalkan, di mana konten ditayangkan, penyesuaian konten sesuai audiens. Taktik lebih spesifik dibanding strategi, contohnya menggunakan Instagram Reels untuk menjangkau Gen Z, menjalankan Google Ads dengan kata kunci tertentu, mengirim email newsletter setiap minggu. Jika strategi adalah arah besar, maka taktik adalah cara teknis pelaksanaannya. A. Action. Tahap ini menjawab pertanyaan siapa melakukan apa dan kapan. Tahap aksi meliputi menentukan penanggung jawab strategi, menguraikan sistem, proses, dan alat yang digunakan, mengidentifikasi kemampuan internal, menjalin kerjasama dengan agen eksternal bila perlu. Tahap ini memastikan strategi dan taktik benar-benar dijalankan secara operasional. Biasanya mencakup timeline kegiatan, pembagian tugas tim, anggaran, tools yang digunakan seperti CRM, Analytics, Automation Tools. Tanpa tahap ini, strategi hanya berhenti di atas kertas. C. Control atau monitoring. Tahap ini menjawab pertanyaan, apakah kita berhasil? Tahap kontrol mencakup mengukur KPI secara konsisten, mengambil data snapshot secara berkala, menguji pengalaman pengguna website, dan memantau tingkat konversi sesuai tujuan. Tahap ini penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi, melakukan perbaikan atau optimization, menghindari pemborosan anggaran, menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar. Dalam digital marketing, kontrol biasanya dilakukan melalui dashboard analytics, laporan bulanan, A/B testing, dan conversion tracking. Kemudian, saya mengambil studi kasus analisis konsep digital marketing strategi berdasarkan kerangka SOSTAK pada perusahaan Ruang Guru Indonesia. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman, berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru memiliki misi untuk menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa, kapan saja, dan di mana saja.
Analisis pertama S, Situation Analysis. Kondisi pasar, pertumbuhan education teknologi meningkat pesat, terutama sejak pandemi. Tingginya kebutuhan pembelajaran online di Indonesia, target utama siswa SD sampai SMA dan orang tua. Kompetitor ada Zenius, Kuiper, platform belajar gratis seperti YouTube, dan lain-lain. Kondisi digital, pengguna aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, tingginya penggunaan mobile device, dan konsumen sensitif terhadap harga dan promo. Kekuatan ruang guru, brand awareness tinggi, menggunakan public figure dan influencer, aplikasi mobile yang user-friendly, dan variasi produk seperti bimbel online, skill academy, dan lain-lain. Tantangannya ada pada kepercayaan orang tua terhadap pembelajaran online, persaingan harga, dan tingkat retensi pelanggan. Jadi, ruang guru harus fokus pada trust building plus engagement plus conversion. Analisis yang kedua pada objectives atau tujuan. Contoh tujuan digital marketing ruang guru yaitu meningkatkan jumlah pengguna aplikasi, meningkatkan subscription berbayar, meningkatkan engagement di media sosial, dan meningkatkan retensi pengguna. Tujuan ini spesifik, terukur, jumlah subscriber, engagement rate, conversion rate, dan memiliki time frame, periode kampanye UTBK, tahun ajaran baru, dan lain-lain. Analisis ketiga S, strategi. Target marketnya siswa SD sampai SMA. Orang tua sebagai decision maker. Fresh graduate untuk skill academy. Positioning, platform belajar online yang mudah diakses, interaktif, terjangkau, dan berkualitas. Strategic approach, edukasi berbasis konten, content marketing, influencer dan celebrity endorsement, campaign musiman, UTBK, back to school, dan freemium strategi, trial subscription. Strateginya bukan cuma jualan, tapi membangun persepsi bahwa belajar online itu efektif dan modern. Analisis yang keempat yaitu tactics. Beberapa taktik konkret yang ada pada ruang guru antara lain video edukasi gratis di YouTube, konten TikTok edukatif dan relatable, diskon besar saat musim ujian, referral program, push notification, personalisasi, dan iklan digital, Meta Ads, Google Ads. Taktik ini dirancang untuk awareness, interest, conversion, dan retention. Analisis selanjutnya pada action. Implementasi dilakukan melalui tim digital marketing internal, kolaborasi dengan influencer dan public figure, penggunaan data analytics untuk tracking performa, penggunaan CRM dan automation tools, dan timeline kampanye mengikuti kalender akademik. Semua aktivitas dijalankan berbasis data dan momentum. Ada saat UTBK, pada saat semester baru, dan lain sebagainya. Analisis selanjutnya pada C, control atau monitoring. Ruang guru memonitor jumlah download aplikasi, conversion rate free menjadi paid, engagement rate media sosial, retention rate pengguna, cost per acquisition atau CPA, ROI, return on investment campaign. Evaluasi dilakukan berkala, terutama setelah campaign besar. Jika performa turun, maka bisa melakukan strategi seperti optimasi iklan, perbaikan konten, atau penyesuaian promo. Kesimpulan dari analisis sostek pada perusahaan ruang guru adalah ruang guru menerapkan strategi pemasaran digital yang data-driven, campaign-based, berfokus pada edukasi dan trust building, menggunakan influencer untuk meningkatkan kredibilitas dan memanfaatkan momentum akademik. Melalui pendekatan SOSTAK, terlihat bahwa strategi ruang guru terstruktur dari analisis situasi hingga kontrol kinerja, sehingga mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu edtech terbesar di Indonesia. Rekomendasi strategi pemasaran digital untuk ruang guru. Berdasarkan analisis sebelumnya, ruang guru sudah kuat di awareness dan campaign musiman. Namun, untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan, ada beberapa strategi yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, penguatan strategi personalization berbasis AI strategi
dan tactics engagement. Masalah, konten dan promo masih relatif campaign-based dan mass targeting. Rekomendasi, mengembangkan sistem AI-driven personalized learning path. Email dan push notification berdasarkan performa belajar siswa. Rekomendasi kelas sesuai kelemahan akademik pengguna. Dampak, meningkatkan retention rate, meningkatkan conversion free menjadi premium, menciptakan switching cost tinggi, dan ini akan menciptakan diferensiasi berbasis pengalaman personal. Strategi selanjutnya yaitu community-based digital strategy, strategi development. Masalah, fokus masih pada transaksi dan subscription. Rekomendasi, membuat komunitas digital siswa, forum diskusi internal, leaderboard dan gamification kompetisi belajar, dan program ambasador sekolah. Dampak, meningkatkan engagement jangka panjang, membangun emotional attachment, dan mengurangi churn rate. Kalau siswa merasa punya komunitas, mereka lebih loyal pada ruang guru. Rekomendasi selanjutnya, Content Authority Strategy atau SEO dan edukasi gratis, Tactics Improvement. Masalah, kompetitor dan YouTube menyediakan banyak materi gratis. Rekomendasi, optimasi SEO untuk keyword seperti cara cepat lulus UTBK, blog edukatif yang konsisten, short form educational content di TikTok dan Instagram Reels. Tujuannya, top of funnel diperkuat, kemudian traffic organik naik, dan selanjutnya biaya iklan akan turun. Rekomendasi selanjutnya, strengthening parent-centric marketing, targeting refinement. Saat ini fokus besar ke siswa, padahal decision maker seringkali pada orang tua. Rekomendasi, webinar parenting dan edukasi masa depan anak, konten LinkedIn dan Facebook untuk orang tua, dan testimoni berbasis hasil nyata, data kelulusan. Strategi ini membangun trust dan credibility. Rekomendasi selanjutnya, Data-Driven Control and Optimization, Control Enhancement. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, ruang guru perlu A/B testing landing page, funnel optimization analysis, cohort analysis untuk melihat perilaku siswa jangka panjang, lifetime value or LTV tracking. Fokus bukan hanya akuisisi, tapi profitabilitas jangka panjang. Jika dirangkum, ruang guru perlu beralih dari campaign-driven marketing menjadi experience-driven and data-driven ecosystem marketing. Artinya lebih personal, lebih komunitas-based, lebih berorientasi pada retensi daripada sekadar akuisisi. Kesimpulan, berdasarkan analisis kerangka Shostak dapat disimpulkan bahwa ruang guru telah menerapkan strategi pemasaran digital yang terstruktur, khususnya dalam aspek campaign-based marketing, pemanfaatan influencer, serta optimalisasi media sosial untuk membangun brand awareness dan akuisisi pengguna. Namun, dalam konteks persaingan industri edtech yang semakin kompetitif dan dinamis, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak lagi cukup dibangun melalui promosi musiman dan diskon agresif. Perusahaan perlu menggeser fokus dari sekadar akuisisi pengguna menuju penciptaan customer lifetime value melalui personalisasi, komunitas digital, dan pengalaman belajar berbasis data. Implementasi strategi yang lebih berorientasi pada personalisasi berbasis AI, penguatan community engagement, optimalisasi konten organik berbasis SEO, pendekatan pemasaran yang menyasar orang tua sebagai decision maker, pengukuran kinerja berbasis cohort dan lifetime value, akan memungkinkan ruang guru membangun diferensiasi yang lebih sulit ditiru oleh pesaing. Dengan demikian, keberhasilan strategi pemasaran digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar jangkauan kampanye, tetapi oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui penerapan Shostak secara konsisten, mulai dari analisis situasi hingga kontrol dan monitoring berbasis data, ruang guru berpotensi memperkuat posisinya tidak hanya sebagai platform belajar online, tetapi sebagai pemimpin transformasi pendidikan digital di Indonesia. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.